Bab 2815. Mengubah rahasia langit. Tidak ada apa-apa. Bukankah kamu mengalami bahaya hidup? Si mata tiga tercengang. Jika tidak ada bahaya, mengapa dia mencarinya? Senior salah paham. Kali ini aku punya banyak reiki kental, yang hampir mengental menjadi cairan spiritual. Jadi aku berencana untuk memberikannya kepada senior untuk dihisap. Itu sepenuhnya untuk meminta maaf kepada senior. Eric Kin berkata dengan tulus. Lupakan apa yang terjadi sebelumnya. Melihat Eric Kin tampak sangat menghargai dirinya sendiri, iblis langit bermata tiga melambaikan tangannya, dan berkata dengan sangat besar hati. Setelah dipikirkan baik-baik, bahkan meskipun anak ini tidak meminta maaf, dia juga tidak akan berbuat apapun pada Eric Kin. Mungkin apa yang dikatakan Eric Kin itu benar. Apakah kamu akan memberikan reiki yang kamu maksud kepadaku melalui kontrak, atau kamu ingin aku datang untuk menghisapnya? Tanya iblis langit bermata tiga. Begitu keduanya memulai formasi keterampilan sihir hitam Fire Devouring, maka setiap waktu nafas akan menghabiskan banyak reiki. Apalagi reiki semacam ini akan hilang sebagian karena dikonsumsi oleh formasi, jadi jika Eric Kin tidak berencana untuk mengandalkan kekuatan si mata tiga, cara ini jelas tidak tepat. Lebih baik jika senior bisa datang dan menghisapnya dengan kekuatan sendiri, tapi senior bisa memeriksanya terlebih dahulu. Setelah mengatakan itu, Eric Kin mengaktifkan formasi kontrak keterampilan sihir hitam Fire Devouring, dan iblis langit bermata tiga pun merasukinya. Dia juga merasakan semua yang ada di sekitarnya. Yah, reiki murni di atas benar-benar bagus. Sekarang, perspektif Eric Kin adalah segalanya yang bisa dilihat iblis langit bermata tiga. Dia mendongak dan menjilat sudut mulutnya. Apalagi orang-orang ini selalu memancarkan reiki, jadi senior bisa menghisapnya selama beberapa hari. Kata Eric Kin. Apakah kamu benar-benar tidak menjebakku? Iblis langit bermata tiga bertanya dengan curiga. Dengan melalui kontrak, meskipun formasi habis, itu juga pasti akan aman. Namun jika meninggalkan tubuh Eric Kin, maka dia akan dalam bahaya. Senior jangan khawatir, kita telah bekerja bersama berkali-kali. Ketika dalam bahaya, kamu adalah senjata pamungkasku. Jika aku menyinggung perasaanmu, aku juga tidak dapat membunuhmu, tidak ada keuntungan bagiku. Kata Eric Kin. Selain itu, jika aku berkomunikasi dengan ketua iblis di wilayah asing lagi, itu akan sulit untuk menemukan orang yang sekuat senior. Ini benar. Iblis langit bermata tiga mengangguk. Dia juga telah beberapa kali bekerja sama dengan Eric Kin. Meskipun dia licik dan cerdas, namun dia masih memiliki prinsip dalam melakukan sesuatu. Terutama identitasnya yang sebagai iblis. Jika bukan karena kebetulan, Eric Kin tidak akan mungkin bisa berkomunikasi dengannya. Kehilangan bantuan darinya demi sedikit aura iblis abadi, itu tidak seperti yang akan dilakukan oleh seorang kultivator biasa yang licik seperti Eric Kin. Dan reiki ini ada di udara, jika keterampilan sihir hitam Fire Devouring selalu diaktifkan, Eric Kin juga akan menghabiskan cairan spiritual, itu tidak pantas. Si mata tiga melihat ke sekeliling. Sebagai iblis, cara dia mengamati dunia ini tentu saja berbeda dengan manusia. Metode pengalihan yang dibuat oleh Eric Kin untuk Huda Dai dan yang lainnya hampir transparan di depan si mata tiga. Dengan sekilas, dia sudah bisa tahu bahwa formasi Eric Kin tidak memiliki efek praktis selain menyerap reiki orang-orang ini. Kamu sedang memanfaatkan kedua belas orang ini. Mata iblis langit bermata tiga bergerak, kemudian dia pun tersenyum. Kedua belas kultivator biasa ini tidak mungkin akan mengeluarkan reiki dan memadatkan reiki untuk ditelan olehnya tanpa alasan. Walaupun merasa bosan, mereka juga tidak akan melakukan itu, kecuali mereka gila. Jika tidak,
Itu berarti mereka telah dijebak oleh Eric Kin. Apalagi setelah iblis langit bermata 3 melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa Eric Kin tidak hanya mengubah penampilannya, auranya juga berubah, seolah-olah dia menyamar sebagai orang lain. Senior sangat pintar, aku memang menjebaknya. Aku membutuhkan para kultivator ini untuk tetap tinggal di sini. Jadi orang-orang ini akan tinggal di sini selama 3 hari, dan Reiki ini akan seluruhnya diberikan kepada senior. Eric Kin tersenyum. Kamu luar biasa. Iblis langit bermata 3 terdiam beberapa saat. Eric Kin sangat berani. Setiap kali bertemu dengannya, dia pasti selalu melawan puluhan master fase penilaian atau dikejar oleh sekelompok master. Tidak ada pertarungan kali ini, tetapi dia malah menyamar sebagai orang lain, dan menjebak satu sekte kultivator. Jika ini tidak ketahuan, itu akan tidak apa-apa. Namun jika itu ketahuan, bukankah sekte ini ditambah orang yang disamarkan oleh kamu, semuanya tidak akan mengampunimu. Karena tidak berhubungan dengan Eric Kin selama ini, iblis langit bermata 3 tentu saja tidak tahu seberapa besar perubahan Eric Kin. Di matanya, Eric Kin masih kultivator di tahap awal fase penilaian. Namun pada kenyataannya, bahkan master fase penilaian 1 penurunan pun bukanlah lawan Eric Kin sama sekali. Kamu menjebak begitu banyak orang sekaligus, jika kamu bertemu dengan master ramalan yang terkenal di daratan dunia dewa, kamu akan terungkap. Iblis langit bermata 3 tersenyum dan berkata, tapi karena kamu memberiku hadiah, maka aku akan membantumu juga. Tidak ada banyak orang di dunia ini yang bisa mengalahkan kami para iblis dalam mengubah rahasia langit dan ramalan dunia. Kalau begitu, terima kasih senior. Eric Kin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka akan ada kejutan. Namun kemelekatan jiwa ketua iblis memang sedang dalam keadaan kacau balau. Kultivator menggambarkan mereka sebagai kotor dan najis, jadi para iblis akan mengacaukan ramalan dunia, mungkin juga terkait dengan ini. Setelah memutuskan ide tersebut, iblis langit bermata 3 segera terbang keluar, berubah menjadi energi hitam, dan langsung menuju ke udara. Ada energi iblis. Kuda Dai dan yang lainnya terkejut melihat aura hitam yang berterbangan dari tubuh Eric Kin. Aura ini dingin dan suram, memberi orang merasakan rasa takut yang kuat. Jangan panik, formasi ini bukan formasi besar pertapa abadi, tetapi formasi sihir. Namun kalian jangan khawatir, energi iblis ini tidak akan mengganggu kita. Setelah melihat situasi ini, Eric Kin segera menenangkan semua orang. Kemudian, setelah energi hitam terbang ke dalam pola formasi di udara, ia pun menghilang tanpa jejak. Kuda Dai dan yang lainnya juga tidak merasa bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, jadi mereka kembali tenang. Namun, Eric Kin benar-benar mengejutkan semua orang setelah percobaan berbagai metode berulang kali. Ada kompas ramalan dari Taois naga harimau, formasi misterius, energi pencerahan, dan sekarang ada energi iblis yang sangat menakutkan. Tuan Muda Siong benar-benar hebat. Jika tidak, meskipun mereka menemukan bahwa ada masalah di tanah ini, mereka juga tidak akan dapat mengekstrak energi pencerahan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan waktu 1 hari berlalu dengan cepat. Kuda Dai dan yang lainnya secara bertahap menjadi terbiasa menilai formasi dan menyalurkan Reiki secara teratur. Selain kemunculan awal energi iblis, yang mengejutkan semua orang, formasi ini sangat stabil dan tidak terjadi apa-apa. Di tengah jalan, Eric Kin bahkan mengeluarkan puluhan botol pil dewa dan membagikannya kepada semua orang sebagai hadiah. Setelah memeriksanya, mereka menemukan bahwa pil dewa yang diberikan oleh Eric Kin berkualitas tinggi. Semuanya adalah gizi yang baik untuk memelihara Reiki. Semua orang terkejut dan merasa beruntung. Jika tidak, dalam beberapa bulan terakhir, Sekte Beruang Darah tidak membiarkan mereka keluar untuk membuat masalah,
dari mana mereka bisa mendapatkan pil yang begitu baik. Dan dia memberi sebotol penuh, benar-benar murah hati. Tuan muda sekte beruang darah memang hebat, jika tidak, dia tidak akan begitu murah hati. Di bawah dorongan Eric Kin, Huda Dai dan lainnya tidak hanya tidak ragu sedikit pun, tetapi mereka juga mendesak formasi lebih intensif. Dalam 2 hari terakhir, komunikasi antara Eric Kin dan Daddy Fu tidak pernah berhenti. Bagaimanapun, Daddy Fu harus menjelaskan situasi di luar. Sementara berapa lama dan kapan adegan itu akan berakhir, itu tergantung pada kapan Daddy Fu bisa selesai memperbaiki 2 barang dewa itu. Bersambung.